Saudara polisi terus menyelidiki kasus dugaan perdagangan orang terkait penjualan ginjal ke Kamboja. Sejumlah orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana membongkar kasus dugaan penjualan ginjal antar negara ini? Kita akan bahas bersama kriminolog UI Adrianus Meliala. Bang Adrianus, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kasus ini sekarang sudah naik ke tahap penyidikan, sudah ada beberapa tersangka. Tapi yang jadi pertanyaannya, emang seberapa susah sih membongkar kasus jual beli ginjal antar negara ini? Ya kalau cuma sampai kepada orang-orang yang ditemukan, ditangkap di Bekasi, tentu mudah. Tapi kalau kemudian lari ke intermediarinya, pihak yang mengantarai ya, dari Indonesia ke Kamboja, atau pihak yang terlibat atau yang beraksi di Kamboja, tentu itu soal tuh. Karena di situ sudah ada soal dengan jurisdiksi yang berbeda, di mana kepolisian Indonesia tidak memiliki kewenangan terhadap mereka. Maka untuk itu diperlukan kerjasama kepolisian internasional. Nah, apakah dalam hal ini sudah ada upaya ke arah situ? Nah, ini yang perlu kita cermati dari langkah kepolisian. Demikian, Pak. Baik, lalu kemudian ini diduga kan melibatkan sindikat jual beli ginjal internasional. Artinya kasus ini akan semakin sulit untuk diurai satu persatu begitu ya, Bang Adrianus? Ya makanya kita memulai melakukan yang namanya teori bubur panas saja lah. Ya. Jadi kita lakukan apa yang bisa kita lakukan di dalam negeri, walaupun dia hanya pelaku lapangan atau pelaku yang juga adalah korban, apa itu yang kemudian kita lakukan law enforcement dulu. Tetapi kemudian tidak hanya berhenti di situ. Nah, maka tadi bekerja sama dengan Interpol agar kemudian bisa menyentuh ya mereka-mereka yang menjadi pemodal, mereka-mereka yang menjadi penampung di Kamboja, ya, dan juga pihak-pihak yang menjadi tadi intermediarinya. Sebab maka yang kita saja atau jaringan yang ada di Indonesia saja, itu tentu tidak akan membuat kapok ya, karena pada saat yang lain tentu dia akan mencari gurita yang lain yang tentu saja akan mudah ketika mengenai faktor ekonomi di Indonesia, begitu. Kalau ini melibatkan jaringan internasional, lalu nanti penindakan hukumnya akan seperti apa? Makanya di sini kita mengenai dua hal. Pertama, kerjasama yang baik, kerjasama yang yang saling menguntungkan, reciprocal dari Interpol, dan yang kedua adalah kemauan yang baik juga ya. Di sini kita bicara mengenai political will dari negara yang sudah disebut-sebut sebagai negara tempat kemudian terjadi transplantasi tersebut dari Kamboja. Jangan sampai misalnya Kamboja malah melindungi atau Kamboja malah kemudian lalu menjadi defensif, malah membela diri itu ya. Nah, itu tentu tidak akan tercapai tujuan kita. Jadi dalam hal ini memang satu poin krusial dalam rangka kerjasama penanggulangan kejahatan internasional adalah dua hal tadi, organisasi kepolisian internasional, dan yang kedua adalah niat baik dari negara-negara yang ketempatan. Demikian. Artinya jaringan yang kemudian diduga terkait dengan penjualan beli ginjal ini yang kemudian mereka adalah warga negara asing begitu, ini bisa kemudian kasusnya ditarik ke Indonesia untuk diadili di sini ya Pak Adrianus? Saya kira susah ya, karena mana ada negara yang mau menyerahkan warganya untuk diadili di tempat yang lain. Mesti ada satu adalah perintah dari lembaga yang lebih tinggi, khususnya misalnya terkait dengan konteks pelanggaran HAM berat ya. Atau yang kedua adalah tadi sudah ada semacam kejelasan dalam rangka apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam konteks kerangka internasional, kemudian lalu kepolisian setempatlah yang kemudian mengeksekusinya. Itu saya kira dengan semangat bahwa tidak ada pihak yang melindungi kegiatan seperti ini, maka tentu biarlah kemudian kepolisian kemudian bekerja terkait dengan warga negaranya, gitu ya, dan kita kemudian mengurusi warga negara kita sendiri, begitu Mbak. Oke, Pak Adrianus, tapi kalau secara konstruksi perkara ini kan mereka ini ditawari pekerjaan, kemudian diiming-imingi jadi tenaga kerja asing di luar negeri, tapi ternyata di sana ginjalnya dijual, begitu artinya ini penipuan masuk ke sana? Memang menjadi menarik bagi saya, bagaimana bisa terjadi perubahan tersebut. Jadi kalau yang tadi dikatakan bahwa si A ditawari bekerja, maka tentu harapannya, ekspektasinya adalah menjadi pekerja toko, pekerja bangunan, di restoran, bukan begitu. Lalu kemudian ternyata dia hendak diambil ginjalnya, berarti ada situasi di mana pada saat sudah ditampung, lalu kemudian yang bersangkutan diberikan tawaran baru, diiming-imingi untuk oke lah nggak usah bekerja, tapi dikasih ginjal saja,
lalu benefitnya, uangnya jauh lebih baik loh, begitu ya. Dengan kata lain dia dipersuasi untuk kemudian berubah untuk sesuatu yang lebih menguntungkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa yang bersangkutan itu dijebak, Hmm. dipaksa. Ada assault, ya, ada semacam apa namanya ditekan untuk kemudian sudah nggak bisa kerja, tapi kemudian dipaksa untuk menjual ginjalnya. Permasalahannya adalah bahwa kalau dilihat daripada pengakuan dari RT dan juga tetangga di lokasi di tempat diadakan penangkapan, maka kelihatannya kan rumah tersebut itu tidak terkunci, orang boleh keluar, boleh masuk, tidak mengesankan bahwa ada orang yang disekap. Artinya Tidak jangan-jangan sukarela begitu ya? rela, jadi memang diiming-imingi. Nah kalau kayak gitu, apa konstruksi hukumnya akan seperti apa? Tentu dalam hal ini pasal-pasal tentang undang-undang kesehatan, undang-undang pidana tetap masuk ya. Apa namanya, untuk mereka yang mau akan, ya, sekali lagi saya bicara mengenai mau dan akan karena mereka belum melakukan, ya, belum terjadi transplantasinya. Mhm. Nah, ketika bicara mengenai hukum di Kamboja, tentu bicara mengenai sesuatu tentang orang yang sudah melakukan transplantasi, begitu. Kalau TPPO? Saya tentu kalau kita bicara mengenai pendekatan Bungto bisa saja ditarik ke arah TPPO. Mengapa? Karena kalau kita bicara mengenai TPPO, maka orang yang diperdagangkan itu adalah orang yang tidak tahu apa tujuan daripada dia dibawa ke luar negeri. Oke, beda ya Atau ketika misalnya orangnya sukarela memang mau berangkat begitu ya? jadi oke kita pakai TPPO, tapi kemungkinan dalam hal ini mungkin hakim tidak melihat relevan undang-undang itu dipakai dalam hal ini, begitu. Baik, terima kasih Pak Adrianus Meliala telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.